Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam sarapan pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan kepada Yesus. Hari ini pagi ini saya berada di sebuah kebun. Ya, kalau Bapak Ibu lihat bisa kelihatan tidak di sana ya. Ini penuh dengan tanaman, ya, pohon. Ya, pagi ini saya juga mau sedikit bicara tentang pohon. Pasti di rumah Bapak Ibu semua ada pohon ya. Di rumah saya ada pohon juga. Ya, ada pohon. Dari pohon itu setiap kita yang memiliki tanaman, apalagi tanaman buah-buahan, pasti yang dipikirkan, yang dirindukan adalah pohon itu akan berbuah. Ya kan? Akan berbuah dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh pemiliknya. Nah, tetapi kadang-kadang ada pohon yang yang buahnya itu nggak bisa dinikmati. Saya di rumah pernah punya pohon pepaya di belakang rumah itu ya. Setiap hari saya siram sampai akhirnya pepaya itu tinggi. Tetapi sayangnya apa yang terjadi? Ada buah, tapi buahnya itu nggak maksimal gitu loh. Pepaya itu ada apa? Ada bintik-bintiknya putih. Kemudian nggak bisa, buahnya itu kayak nggak seger gitu loh ya. Buahnya nggak seger. Nah, kalau dilihat kenapa pepaya ini seperti itu? Ya, kok nggak seger? Ya, ternyata kalau dilihat karena saya lihat ya itu ada penyakit ya, penyakit putih-putih di situ, putih-putih. Nah, kalau kita menanam sebuah pohon ya, kalau ini ada di sebuah kebun. Ya, saya percaya kalau seseorang memiliki kebun dengan tanaman-tanaman, di sini ada banyak tanaman, pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Wes biar dah, yang penting pokoknya biar tumbuh sakarpe. Nggak mungkin seperti itu. Pasti si empunya tanaman itu, si empunya kebun itu pasti akan merawatnya, menyiram, kemudian memberi pupuk, kemudian itu tadi kadang-kadang ada benalu-benalu yang tumbuh. Saya juga di rumah, tapi sekarang pohon mangganya sudah ditebang. Dulu ada pohon mangga juga di depan rumah, ada benalu. Akhirnya ya itu mangganya itu jadi kayak nggak sehat gitu loh ya. Nah, jadi saya suruhan orang untuk mengambil benalu-benalu yang ada itu untuk dibuang dari pohon itu, ya, dibuang dari pohon itu supaya tanaman itu, mangga itu tumbuh subur, ya. Demikian juga seringkali kehidupan kita sebagai anak Tuhan diumpamakan seperti sebuah pohon, ya, sebuah pohon. Dan Tuhan juga inginkan supaya hidup kita ini yang digambarkan sebagai sebuah pohon ini menjadi pohon yang bertumbuh, tidak berpenyakit, ya. Tadi saya katakan kalau mangga saya yang dulu yang di depan rumah itu ada benalunya pasti akan saya buang. Pepaya yang di belakang rumah ya gitu, ada penyakit putih-putih itu akhirnya nggak tumbuh. Akhirnya memang pepaya itu saya tebang, nggak menghasilkan yang maksimal, ya. Coba kita baca di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ini perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Demikian bunyinya Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Nah,
Ini adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, diceritakan ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Suatu hari, nah kebun itu ada pengurusnya, ya, ada yang mengurus kebun itu. Suatu hari yang mempunyai kebun ini lihat, ini pohon ara ini sudah 3 tahun loh ya, tapi kok nggak ada buahnya? Sudah tebang saja, nggak berbuah, buat apa? Tumbuh dia kalau tidak berbuah, tebang. Tetapi apa yang dikatakan sama yang mengurus kebun ini? Dia katakan, Tuhan, Tuhan biarkanlah dia tumbuh lagi, aku akan mencangkul, kemudian memberi pupuk. Saudara semua, Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran kehidupan kita seperti pohon ara ini. Ya, pohon ara ini. Si empunya kebun itu adalah Bapa di surga. Tetapi dikatakan pohon ara ini tidak berbuah, sebaiknya ditebang, tapi pengurus yang ngopeni lah, yang memelihara tanaman itu, yang memelihara pohon itu. Dia ngomong, jangan, tunggu dulu, saya akan cangkul lagi tanahnya, saya akan beri pupuk, mungkin saya akan siram, saya akan buang kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada dalam pohon ini supaya bertumbuh lagi. Ini adalah gambaran dari kasih Yesus. Kasih Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita anak-anak Tuhan yang mungkin kita boleh menjadi pohon-pohon yang belum bertumbuh. Ada penyakit-penyakit, ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Tadi saya katakan pohon itu yang menghambat pertumbuhan itu adalah benalu, parasit, ya, benalu. Terus binatang-binatang kecil itu harus dibersihkan. Pengurus ini katakan, Tuhan jangan dulu, biar aku usahakan lagi, aku bersihkan lagi, aku pupuk lagi, supaya pohon ini bertumbuh lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehidupan kita? Masihkah ada penyakit-penyakit yang itu ada dalam diri kita? Masihkah ada kotoran-kotoran yang harus dibuang? Sehingga itu menghambat pertumbuhan hidup rohani kita. Coba kita baca di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, sakit hati, dan lain sebagainya, dikatakan hendaklah itu dibuang. Dikatakan dibuang, ya, dibuang dari antara kamu. Itu yang menghambat pertumbuhan hidup rohani kita. Bagaimana kita bisa untuk melepaskan segala hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan itu? Ini tadi, kepahitan, kegeraman, itu seperti penyakit dalam sebuah pohon. Seperti benalu yang harus dibuang, yang harus disingkirkan. Tuhan masih penuh kasih. Tadi pengusaha ini yang mengusahakan taman itu katakan, jangan dulu Tuhan, beri kesempatan dulu, untuk saya akan mencoba lagi mencangkulnya, membuang kotoran-kotoran penyakitnya benalu. Itu adalah gambaran kasih Yesus. Itu sebab kita perlukan, kita memiliki Yesus yang mengasihi kita. Dia rela untuk terus membentuk kita. Dia sabar berikan hidup kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat yang tidak asing. Yohanes 15 ya. Yohanes 15 Yohanes 15, bentar ya Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat ya
2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Harus dibersihkan, ya. Itu sebab dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus. Dia yang akan membersihkan. Dia yang akan terus membawa hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang indah. Dimampukan. Kita berdoa supaya Roh Kudus akan menolong saya, memampukan saya. Kalau mungkin ada masih kepahitan-kepahitan, sakit hati, dendam, kekecewaan, dan segala bentuk kejahatan. Tadi dalam Efesus katakan, buang itu, buang itu. Memang sakit mungkin ya, harus dipotong, harus dikerat, ya. Tapi pohon itu akan berbuah, tumbuh subur kalau sudah nggak ada penyakit. Dan itu akan menyenangkan, buah itu akan dinikmati oleh si empunya. Bahkan mungkin dinikmati oleh tetangga-tetangga atau orang lain. Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menjadi pohon yang berbuah. Itu sebab kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada yang masih menghambat pertumbuhan hidup rohaniku, biar Tuhan, aku siap untuk Engkau bentuk. Engkau buang segala kepahitan-kepahitan, dosa-dosa dan lain sebagainya. Supaya aku mau menjadi pohon yang berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar hari-hari ini kita selalu melekat kepada Yesus Kristus. Kita mau menjadi pohon yang terus menikmati prosesnya Tuhan. Walaupun mungkin kita harus dipupuk, disiram lagi tadi, dibersihkan, tapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan hidup kita untuk terus diproses, dibaharui, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi seperti pohon yang menyenangkan si empunya, akan dinikmati si empunya dan dinikmati oleh banyak orang. Pohon yang menghasilkan buah yang manis untuk bisa menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Ini sarapan pagi yang dapat saya berikan pada pagi hari ini kiranya akan memberkati kita semuanya. Terus tetap semangat beraktivitas di masa-masa yang masih sulit seperti ini. Tetap prokes, jaga protokol kesehatan, tetap berdoa, Tuhan akan melindungi dan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.